Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Ketemu lagi ya dalam pembelajaran biologi. Masih tetap sama. Pada hari ini kita akan masuk ke materi mengenai sistem koordinasi. Nah, kalau pertemuan yang sebelumnya kita belajar itu mengenai apa saja sih yang termasuk dalam sistem koordinasi, kemudian jenis-jenisnya apa saja, sampai ke kemarin itu mekanisme penjalanan impuls ya kalau tidak salah, sampai jenis-jenis gerak sadar dan juga gerak, refleks ya dari, sistem koordinasi. Nah, pada hari ini Ibu akan membahas yaitu mengenai sistem saraf, lebih khusus lagi yaitu sistem sarafnya adalah sistem saraf pusat. Nah, kita tahu ya seluruh aktivitas tubuh yang kita lakukan itu semuanya adalah dikendalikan oleh sistem saraf pusat. Nah, sistem saraf pusat sendiri terdiri dari apa saja sih? Nah, ada yang tahu? Oke. Jadi kalau sistem saraf pusat itu dia terdiri dari otak dan juga sumsum tulang belakang. Oke, kita lanjut ya. Jadi tadi kan kata saya sistem saraf itu dia terdiri dari sistem saraf pusat dan juga sistem saraf tepi, ya. Nah, si sistem saraf pusatnya itu terdiri dari otak dan juga sumsum tulang belakang. Otaknya sendiri itu nanti kita mulai belajar dari ada otak besar, otak kecil, lalu juga ada sumsum lanjutan. Lalu nanti di bagian sistem saraf tepi kita akan belajar mengenai saraf somatis atau saraf sadar dan juga saraf otonom. Oke. Nah, sebelumnya kalian harus tahu dulu nih, bahwa, ternyata sistem saraf pusat itu dia dilindungi oleh suatu selaput. Nah, si selaputnya itu namanya adalah sebentar, kok nggak ada. Oke, selaputnya itu adalah namanya selaput Meninges. Oke. Nah, selaput Meninges ini dia itu terdiri dari 3 lapisan utama, yaitu yang namanya adalah durameter ya. Kemudian ada arachnoid ya, dan yang satu lagi adalah piameter. Jadi ada 3 lapisan nih dari arah luar sampai ke arah dalam dari selaput meninges itu. Yang pertama adalah durameter. Nah, durameter itu merupakan lapisan yang letaknya paling luar. Jadi luar itu berarti bersentuhan langsung dengan tengkorak ya. Kemudian juga ada arachnoid. Nah, si arachnoid ini dia merupakan lapisan tengah yang berisi yang namanya adalah cairan cerebrospinal. Oke, nah apa sih cairan cerebrospinal itu? Cairan cerebrospinal itu adalah dia itu berfungsi untuk melindungi otak dari benturan atau dia juga bisa membawa nutrisi, hormon dan juga sel darah putih ke otak. Itu adalah si cairan cerebrospinal. Kemudian lapisan yang paling dalam, berarti yang paling berdekatan sama otak sendiri, itu adalah yang namanya lapisan, piameter. Nah, di lapisan piameter ini dia banyak sekali berisi pembuluh darah ya. Jadi sebetulnya, transfer nutrisi juga bisa dari sini, dari si piameter. Oke. Nah, berikutnya, ternyata nih si sistem saraf pusat itu dia memiliki substansi pokok. Nah, yang disebut sebagai substansi kelabu atau biasa dikenal sebagai grisea. Dan yang satu lagi adalah substansi putih atau substansi alba. Nah, yang substansi kelabu atau si grisea ini biasanya dia itu merupakan kumpulan, Ibu tulisin ya, kumpulan dari apa? Kumpulan dari badan sel. Nah, badan sel saraf ya. Sedangkan kalau si substansi putih dia itu biasanya kumpulannya dari apa? Nah, dia itu kumpulan dari serabut saraf. Nah, itu ya. Jadi kalau substansi kelabu itu biasanya dari badan sel saraf, sedangkan yang substansi putih itu dari serabut saraf. Nah, sekarang kita lihat nih gambarnya. Jadi kalau kita lihat dari sini, kalau misalnya kita belah nih si otak itu, ternyata otak dan sumsum tulang belakang
ternyata letak antara substansi kelabu sama substansi griseanya itu berbeda. Nah, coba kita lihat. Yang pertama nih otak dulu. Nah, ternyata kalau pada otak, bagian luarnya itu dia terdiri dari substansi kelabu. Nah, sedangkan bagian dalamnya itu dia terdiri dari substansi putih atau alba. Nah, kebalikannya kalau pada sistem saraf pusat yang sumsum tulang belakang, itu dia bagian luarnya dia cenderung putih dan bagian dalamnya dia cenderung berwarna kelabu dan membentuk seperti apa? Kupu-kupu katanya. Nah, itu ya. Itu adalah struktur dari atau letak dari substansi kelabu dan substansi putih. Ibu lanjutkan. Nah, yang berikutnya sekarang kita membahas mengenai otak. Oke. Otak itu kita tahu dia itu merupakan pusat saraf yang utama dan dia itu terletaknya di dalam rongga tengkorak. Nah, otak manusia nih ya, otak manusia itu eh, dia itu biasanya perkembangan maksimumnya itu pada usia sampai usia 18 tahun dan biasanya beratnya itu sampai 1,4 kilogram. Itu dari otak. Tapi beda-beda sih setiap orang. Jenis yang mempengaruhi itu adalah jenis kelamin, kemudian juga apa namanya tuh aktivitas fisik ya, kemudian juga umur itu bisa menyebabkan ukuran otak manusia itu menjadi bervariasi. Oke. Nah, otak manusia sendiri dia itu terdiri dari dua belahan yang besar. Oke, kalau misalnya sama saya di garis bawahi dua belahan yang besar yang disebutnya sebagai hemisfer. Jadi nanti ada dua hemisfer, hemisfer kanan sama hemisfer kiri. Nah, di sini ternyata terdapat pindah silang jalur spinal. Jadi di sini tuh bagian belahan otak sebelah kiri, dia itu akan mengendalikan tubuh bagian kanan. Nah, sebaliknya belahan otak yang kanan, dia itu akan mengendalikan tubuh bagian kiri. Jadi kalau misalnya seseorang nih, misalnya kepalanya cedera atau misalnya terjadi pecah pembuluh darah di otak sebelah kiri, maka biasanya nanti yang akan terganggu itu adalah bagian tubuh sebelah kanan. Atau misalnya dia kelumpuhan, berarti lumpuhnya di sebelah kanan. Gitu ya. Nah, berikutnya, si otak ini juga dia dibagi menjadi 3 daerah yang utama, yaitu ada otak depan, oke, kemudian ada otak tengah atau si diencephalon sama ada otak belakang. Oke, tuh kita coba lihat satu persatu. Nah, ini ya, jadi ada otak tengah, otak depan, otak belakang. Oke, nah berdasarkan katanya perkembangan sewaktu embrio di sini, nah ternyata otak itu dibagi menjadi 3. Jadi yang pertama itu adalah otak depan atau yang namanya prosencephalon. Dia itu terdiri dari otak besar atau cerebrum, lalu juga ada talamus, ada hipotalamus, ada kelenjar pineal, kelenjar hipofisis, dan lain-lain. Lalu yang berikutnya ada otak tengah, oke, atau mesencephalon. Nah, ini nih di sini letaknya otak tengah atau mesencephalon. Kemudian ada otak belakang atau rhombencephalon, dia itu terdiri dari mulai dari pons paroli, kemudian ada otak kecil atau cerebellum sama di sini sumsum lanjutan ya atau medula oblongata. Nah, gabungan katanya antara otak tengah, kemudian pons paroli, lalu kemudian apa ini? Medula oblongata, dia itu disebutnya sebagai batang otak tuh ya. Jadi kalau batang otak itu apa aja? Mulai dari mesencephalon, pons paroli sama medula oblongata. Oke, kita sekarang bahas bagian-bagian dari otak. Oke, di sini gambarin ada yang namanya otak besar atau cerebrum. Nah, dia itu bagian paling besar dari otak dan fungsinya adalah pusat pengaturan dari aktivitas tubuh. Tuh ya. Nah, kan tadi kita bicara ya kalau misalnya otak itu dibagi dua bagian besar, ada hemisfer kanan, ada hemisfer kiri. Nah, untuk otak besar sendiri sama. Jadi ada otak besar bagian kanan sama otak besar bagian kiri. Yang mana mereka itu dihubungkan oleh suatu bagian yang namanya adalah corpus callosum. Oke, tuh. Nah, sekarang kita lihat di sini nih. Ternyata otak besar itu dia dibagi menjadi beberapa lobus atau beberapa bagian. Yang pertama ini adalah lobus frontalis. Dia itu letaknya pada bagian paling depan.
jadi di dahi kita ya. Nah, dia itu fungsinya adalah sebagai tempat berpikir, kemudian berencana, berbicara, dan juga kontrol motorik. Lalu yang berikutnya juga ada yang namanya lobus parietalis. Nah, ini di bagian ubun-ubun atau bagian atas kepala kalian. Nah, ini dia itu berfungsi sebagai pusat indera peraba, indera pengecap, rasa sakit, kewaspadaan, dan pengolahan informasi dari berbagai reseptor. Lalu berikutnya ada juga nih, yang di dekat telinga kalian, itu yang namanya lobus temporalis. Jadi ini daerah samping atau daerah pelipis, dia itu sebagai pusat indera pendengaran, berbicara, dan juga bahasa. Dan yang berikutnya, yang bagian belakang, itu adalah yang disebutnya sebagai lobus occipitalis. Ini bukan petalis ya, salah nulis harusnya pitalis. Oke, dia itu sebagai pusat indera penglihatan, memori penglihatan, dan juga membaca. Jadi itu adalah bagian-bagian dari otak besar. Jadi sekali lagi ada 4 lobus. Yang bagian depan lobus frontalis, bagian ubun-ubun lobus parietalis, bagian belakang occipitalis, dan yang di samping adalah temporalis. Oke. Nah, selain itu, bagian otak itu ada yang namanya talamus. Oke. Jadi, talamus ini dia itu katanya melakukan persepsi dan perwujudan fisik luar terhadap rasa sakit dan juga emosi. Nah, si talamus ini dia, letaknya di sebelah atas, kalian bisa lihat ke gambar. Dia itu letaknya di sebelah atas dari hipotalamus dan dia itu berperan sebagai stasiun relay. Oke, jadi untuk informasi sensori yang dikirim ke otak besar. Jadi stasiun relaynya di situ gitu, di si talamus. Nah, jadi si talamus itu dia akan menyeleksi dan menyalurkan impuls-impuls sensori yang penting menuju ke otak besar. Nah, selain itu juga katanya dia memiliki hubungan ke berbagai bagian otak sehingga merupakan tempat lalu lintas impuls di antara bagian-bagian otak dan juga cerebrum. Itu adalah si talamus. Berikutnya ada juga yang namanya hipotalamus. Nah, ini nih letaknya di sini ya di bagian dasar. Jadi si hipotalamus itu merupakan daerah kecil katanya yang terletak di dasar otak depan dan memiliki beratnya itu hanya beberapa miligram aja. Dia itu berfungsi sebagai apa? Sebagai pusat pengaturan saraf otonom seperti emosi, tingkah laku, suhu tubuh, lapar, dan haus. Kemudian ada juga tidur, keseimbangan metabolisme tubuh, dan tekanan darah. Oke, itu ya, itu adalah si hipotalamus. Selain itu juga fungsi dari hipotalamus, dia itu menghasilkan faktor-faktor. Faktor-faktor apa? Faktor-faktor yang mempengaruhi kelenjar hipofisis itu. Kemudian yang berikutnya kita masuk ke otak tengah. Nah ini atau yang namanya adalah mesencephalon. Dia itu ukurannya kecil dan terdapat pada bagian yang mengendalikan penglihatan dan juga pendengaran. Lalu yang berikutnya, mungkin tadi itu bagian dari otak belakang. Itu ada pons paroli, medula oblongata, dan cerebellum. Nah, pons paroli sendiri apa sih? Pons paroli itu, dia itu atau biasa dikenalnya sebagai jembatan farol. Jadi dia itu jembatan penghubung bagian-bagian dari otak. Oke. Nah, dia itu biasanya menghubungkan lobus kiri dan kanan dari otak kecil dan juga dia itu menghubungkan antara otak kecil dengan korteks otak besar. Oke, jadi sekali lagi fungsi dari si pons paroli yang pertama itu tadi itu dia menghubungkan antara otak kecil bagian kanan dan kiri dan juga dia itu menghubungkan antara apa? Antara otak kecil dengan korteks otak besar. Nah, lanjut ya. Berikutnya ada yang namanya medula oblongata atau sumsum lanjutan. Nah, si medula oblongata ini dia merupakan penghubung katanya. Siapa yang dia hubungkan? Yang dia hubungkan adalah otak ke sumsum tulang. Lah kok turunnya gini? Otak ke sumsum tulang belakang. Oke, fungsinya buat apa sih medula oblongata ini? Untuk mengatur denyut jantung, kemudian tekanan darah, frekuensi pernafasan, produksi ludah, gerak alat pencernaan, batuk, dan juga bersin. Nah, di sini katanya dia itu fungsinya mengatur denyut jantung dan frekuensi pernafasan. Jadi harus hati-hati ya.
dengan si medula oblongata itu jangan sekali-kali kalian eh, memukul daerah medula oblongata. Karena kenapa? Ketika kalian pukul dengan pukulan keras itu seseorang bisa pingsan. Di mana sih Bu emang letaknya? Si medula oblongata itu letaknya adalah di bagian tengkuk kalian. Tengkuk itu kalau di bagian belakang kepala ada yang bagian cekung ke arah dalam. Nah, itu adalah letak si medula oblongata. Kemudian yang terakhir ada yang namanya cerebellum. Jadi kalau tadi ada otak besar atau cerebrum, nah otak kecil adalah cerebellum. Oke? Nah, dia itu fungsinya adalah sebagai pusat keseimbangan dan juga koordinasi gerak. Oke. Itu tadi adalah mengenai otak. Nah, sekarang Ibu akan membahas mengenai sumsum tulang belakang atau medula spinalis. Nah, sumsum tulang belakang atau si medula spinalis ini, dia itu adalah organ yang bertanggung jawab atas pusat koordinasi gerak refleks. Ingat ya, pertemuan minggu kemarin kita bahas mengenai gerak refleks. Jadi diolahnya itu tidak di otak, tapi kalau gerak refleks di sumsum tulang belakang. Nah, kemudian medula spinalis juga, dia itu katanya terdapat pada ruas-ruas tulang belakang sampai ruas kedua tulang pinggang atau lumbar kalian ya. Nah, fungsinya buat apa? Fungsinya adalah menghantarkan impuls atau rangsang ke reseptor, ke otak katanya, lalu ke efektor. Dan alternatif jalan terpendek dari apa? Dari yang namanya gerak refleks. Nah, strukturnya seperti apa sih? Ingat, kalau tadi otak itu bagian luarnya biasanya substansi kelabu, bagian dalamnya substansi putih. Nah, ini ya, kalau ada gambar kayak di tengah-tengahnya ada kayak kupu-kupu, nah berarti itu adalah irisan melintang dari sumsum tulang belakang atau medula spinalis. Apa aja sih bagian-bagiannya? Nah, yang nomor 1, ini adalah yang namanya substansi putih atau bagian luarnya, di mana dia biasanya banyak mengandung serabut saraf. Kemudian bagian dalamnya, substansi kelabu, dia terdiri dari ini nih, yang pertama, yang 2A-nya, itu adalah akar dorsal atau punggung, di mana dia itu mengandung badan sel saraf sensori ya, atau aferen. Nah, ini nih badan sel saraf sensori atau aferen, yang dendritnya berhubungan dengan reseptor. Lalu berikutnya yang 2B nih. Nah, yang 2B itu adalah akar ventral atau perut, di mana dia itu mengandung badan sel saraf yang motorik atau eferen yang aksonnya berhubungan dengan efektor gitu. Jadi kalau akar dorsal hubungannya dengan reseptor, kalau akar ventral hubungannya dengan efektor. Lalu yang berikutnya, yang nomor 3 nih yang di tengah-tengah yang ini adalah yang namanya kanal sentral. Jadi saluran tengah medula spinalis yang mengandung cairan cerebrospinal. Ingat, tadi itu cairan cerebrospinal selain terdapat pada sumsum tulang juga terdapat pada yang namanya otak atau yaitu terdapat pada selaput yang namanya selaput meninges. Jadi selaput meninges itu sebetulnya bukan hanya di otak aja ya, tapi di sumsum tulang belakang karena semua sistem saraf pusat diselubungi oleh lapisan meninges. Oke. Nah, itu tadi sistem saraf pusat. Sekarang kita masuk ke yang namanya sistem saraf tepi. Oke. Nah, sistem saraf tepi dia itu terdiri dari yang namanya adalah sistem saraf sadar dan juga sistem saraf tak sadar atau sistem saraf autonom. Oke. Nah, sistem saraf sadar ini dia itu adalah sistem saraf yang mengatur gerakan yang dilakukan secara sadar. Jadi di bawah komando kesadaran kita. Misalnya apa? Misalnya ketika ibu meminta kalian untuk coba angkat tangan kalian, kalian nurut nih angkat tangan. Kemudian kalian coba tepuk tangan, kalian tepuk tangan. Atau misalnya ketika ibu suruh sini-sini dekat ke ibu, kalian berjalan menuju ke ibu. Nah, itu semuanya dikendalikan secara sadar. Berarti dia diaturnya oleh yang namanya sistem saraf sadar. Nah, sistem saraf sadar ini dia itu meliputi apa? Meliputi yang namanya adalah sistem saraf bagian kepala atau kranial. Ya, ini sama juga satu lagi adalah sistem saraf tulang belakang atau yang disebutnya sebagai sistem saraf
spinal. Jadi ada sistem saraf kranial sama sistem saraf spinal. Oke. Sistem saraf yang kepala atau yang si kranial ini, dia itu disusunnya oleh 12. Nah, yang kranial itu oleh 12 pasang saraf yang keluar dari otak. Nah, saraf kepala itu katanya terutama berhubungan dengan reseptor dan efektor untuk daerah kepala. Apa aja nih saraf-sarafnya ke-12-nya? Nah, ini nih. Yang pertama ada olfaktorius. Dia itu mengatur penciuman kita ya. Kemudian ada saraf optikus. Nah, itu adalah hal yang diaturnya adalah proses penglihatan. Kemudian ada okulomotoris. Kemudian ada troklearis, ada trigeminus, ada abdusen, facialis yang terdapat biasanya daerah muka ya, jadi untuk mengatur mimik muka dan sebagainya. Lalu ada vestibulo acusticus, lalu ada glosopharyngus dan juga ada vagus. Nah, nervus vagus ini harus kalian tahu dia itu disebutnya sebagai saraf pengembara. Kenapa disebut sebagai saraf pengembara? Karena dia itu daya jelajahnya sangat luas. Jadi kalau misalnya tadi misalnya olfaktorius, dia itu hal yang diaturnya hanya proses penciuman aja. Tapi kalau nervus vagus itu di sepanjang tubuh. Jadi makanya dia disebutnya sebagai saraf pengembara. Lalu ada saraf aksesorius, lalu juga ada yang terakhir adalah hipoglossus. Jadi dia itu berperan dalam proses pengecapan ya, mengunyah, menelan, bicara. Oke. Nah, yang berikutnya ada juga yang namanya adalah saraf tak sadar. Jadi kalau saraf tak sadar itu dia itu mengatur gerakan yang dilakukannya secara otomatis, tidak dibawa kehendak saraf pusat. Nah, di sini terdiri dari sistem saraf simpatetik dan saraf parasimpatetik. Nah, apa saja sih yang diatur oleh sistem saraf yang tidak sadarnya itu? Itu misalnya adalah, denyut jantung, kemudian proses membesar dan mengecilnya pupil, lalu juga, proses pencernaan makanan dan, mengembang serta mengerutnya kandung kemih. Nah, itu adalah, dari si saraf yang tidak sadar. Kayak kita lihat ke sini, lihat ke tabel ya. Misalnya organ tubuh yang pertama itu adalah pupil. Nah, saraf simpatetik dia itu fungsinya adalah untuk membesarkan pupil. Oke, kebalikannya saraf parasimpatetik itu adalah untuk mengecilkan pupil. Jadi saraf simpatetik sama saraf parasimpatetik itu tuh kerjanya saling berlawanan. Kemudian ada arteri nih. Nah, kalau misalnya saraf simpatetik dia itu memperkecil diameter pembuluh. Nah, nih kalau parasimpatetik dia itu memperbesar diameter pembuluh. Lalu ada bronkus. Nah, bronkus itu dia untuk memperluas bronkus. Kalau misalnya parasimpatetik dia untuk mempersempit bronkus. Lalu jantung nih. Kalau pada jantung saraf simpatetiknya itu mempercepat detak jantung. Kalau parasimpatetiknya dia untuk memperlambat detak jantung. Lalu yang berikutnya ada untuk pada pencernaan makanan. Jadi kalau saraf simpatetiknya itu untuk memperlambat pencernaan makanan. Jadi proses pencernaan makanannya itu diperlambat. Sedangkan kalau parasimpatetik dia justru memicu atau mempercepat pencernaan makanan. Dan yang terakhir di sini ada kandung kemih atau vesika seminalis. Kok vesika seminalis, vesika urinaria. Oke, jadi kalau ini tuh saraf simpatetiknya dia mengembangkan kandung kemih, sedangkan parasimpatetiknya dia mengerutkan atau mengecilkan dari kandung kemih. Tuh ya. Nah, ini nih bagian yang terakhir yaitu mengenai kelainan-kelainan pada otak. Nah, kita tahu ya tadi otak itu bagian dari sistem saraf pusat, dia itu diselubungi oleh selaput yang namanya adalah selaput meninges ya. Yang terdiri dari tadi apa aja? Ada durameter, ada piameter, ada arachnoid. Nah, kalau misalnya ada infeksi nih, infeksi dari bakteri, misalnya bakterinya itu namanya ada, bentar saya tulisin. Bakterinya namanya adalah Neisseria, oke.
Nah, dia itu kemudian, mengalami peradangan di bagian si meningesnya, namanya adalah penyakitnya meningitis. Jadi kalau ada belakangnya tistis biasanya itu dia peradangan ya. Jadi meningitis itu adalah infeksi atau peradangan pada selaput otak atau selaput meningitis. Nah, tapi selain bakteri Neisseria itu masih ada beberapa juga ya. Bisa oleh Streptococcus, bisa juga oleh Haemophilus, atau juga sebetulnya bisa disebabkan oleh infeksi dari virus, jamur, dan juga bisa disebabkan karena, tumor. Nah, biasanya kalau seseorang yang mengalami meningitis, itu tuh dia akan merasa demam, kemudian sakit kepala, dan juga biasanya sakit leher. Oke, itu adalah meningitis. Yang berikutnya, yang kedua, itu adalah yang namanya atau hidrosefalus, oke? Nah, si hidrosefalus ini dia itu penyakit yang diakibatkan penyumbatan yang menyebabkan katanya apa? Cairan itu mengumpul di otak. Sehingga akibatnya apa? Sehingga akibatnya adalah si kepala itu dia menjadi membesar gitu karena terdesak dari apa? Terdesak dari cairan. Nah, ini tuh bisa disebabkan oleh apa aja? Bisa karena tumor atau bisa karena pembekuan darah yang mana itu bisa menyumbat saluran tersebut. Nah, nanti, untuk mengurangi gejalanya, biasanya mengurangi rasa sakitnya itu dapat diletakkan pipa, kebayang ya, diletakkan pipa untuk mengalirkan cairan cerebrospinalnya itu keluar dari otak. Jadi biar, keluar dari otak itu, jadi biar, kepalanya tidak terlalu besar lagi. Itu adalah hidrosefalus. Kemudian yang berikutnya adalah yang namanya Parkinson, oke. Nah, si Parkinson ini dia itu adalah penyakit saraf yang memburuk secara bertahap dan mempengaruhi bagian otak yang berfungsi untuk mengkoordinasikan gerakan tubuh. Akibatnya apa? Akibatnya biasanya penderita itu kesulitan untuk mengatur gerakan tubuh. Jadi salah satunya cirinya adalah biasanya terjadinya tremor. Oke, jadi, si apa namanya, si tangannya tuh dia tuh bergerak-gerak terus kayak gitu. Kemudian juga, dia itu kesulitan untuk mengatur pada saat dia berbicara, berjalan, menulis itu agak sulit. Nah, kenapa sih sebenarnya terjadi si Parkinson ini? Kenapa sih si sarafnya itu dia bisa, memburuk? Jadi kalau si penderita penyakit Parkinson itu tuh si sejumlah neuronnya itu rusak atau degenerasi gitu ya. Nah, sehingga tidak bisa menghasilkan, tadi ada neurotransmitter yang terdapat di otak yang namanya adalah dopamin. Nah, jadi tanpa dopamin tuh, kerja asetilkolin itu dia tidak terhambat. Akibatnya apa? Otot di sejumlah bagian tubuh dia kontraksi. Nah, kontraksinya jadi tidak, apa namanya, tidak terkontrol gitu kontraksinya, tidak terkendali. Nah, jadi nanti tuh biasanya, ya tadi mengalami yang namanya tremor atau gerakan tidak terkendali baik pada bagian kepala, tangan, dan kaki. Nah, sebetulnya mengenai si dopamin ini, dia itu bukan hanya pada penderita Parkinson, kekurangan dopamin. Bukan kalian ya, seseorang yang mengkonsumsi narkoba itu juga sama, si dopaminnya dia akan terganggu suplai dopaminnya. Akibatnya apa? Ya tadi, bisa mengakibatkan tremor. Jadi kalau misalnya orang-orang yang, kena narkoba kalian mungkin bisa perhatikan ya, dia itu biasanya sering mengalami tremor mulai dari tangannya yang sering gerak-gerak sendiri, kemudian misalnya jadi kesulitan bicara, kayak gitu kalau kita ajak ngomong nggak nyambung, atau misalnya jadi agak loading, kayak gitu ya. Nah itu jadi harus hati-hati. Sama narkoba jangan pernah coba-coba ya, karena efeknya sangat banyak. Yang baru saya sebutkan itu cuma satu dari sekian banyak efek negatif dari si narkoba. Oke, nah yang berikutnya ada yang namanya adalah ataksia. Ataksia itu, adalah gangguan gerakan tubuh yang disebabkan masalah pada otak. Jadi saat, terserang ataksia, biasanya si penderita atau seseorangnya itu dia sulit untuk menggerakkan tubuh gitu. Jadi misalnya kita pengennya tuh, ngangkat tangan, ini nggak bisa. Jadi dia tuh cenderung kaku, kayak gitu. Misalnya selain itu juga gangguannya itu bisa berupa cara berjalan yang kaku gitu, atau, jadi gerakan kakinya tuh yang satu jadi lebih lebar dibandingkan sama yang lainnya. Kemudian kurang seimbang, tremor pada tangan, dan juga bagian tubuh lainnya. Nah,
keadaan-keadaan tersebut itu bisa, terjadi secara sementara ataupun juga bisa permanen. Mungkin kalau kalian saya nggak tahu nih kalian pernah nonton nggak ada film Korea yang nyeritain tentang penderita ataksia itu, ya itu jadi, gejalanya juga mulai dari yang ringan awalnya misalnya dia nggak bisa ngegerakin, tubuh atau misalnya awalnya tremor-tremor lama-kelamaan dia betul-betul jadi sulit untuk menggerakkan, tubuh kalian gitu. Nah, selain tadi memang gangguan pada otak, karena penyakit ataksianya sendiri, sebetulnya serangan-serangan ataksia sendiri yaitu maksudnya kaku ya, itu tuh bisa disebabkan oleh minuman keras juga gitu. Jadi si otak sama saraf spinalnya itu, terganggu gitu. Oke, itu saja ternyata, yang akan Ibu bahas pada hari ini ya. Jadi hari ini kita belajar mengenai sistem saraf pusat, mulai dari otak, kemudian susun tulang belakang. Selain itu juga kita membahas mengenai sistem saraf tepi, yang terdiri dari sistem saraf kranial, sistem saraf sadar dan juga saraf tak sadar. Saraf sadarnya terdiri dari yang kranial, kemudian yang spinal, dan yang tidak sadarnya tadi yang terdiri dari saraf parasimpatetik dan juga saraf simpatetik. Oke, sekian saja materi yang ingin Ibu sampaikan. Mudah-mudahan, apa yang Ibu sampaikan bermanfaat untuk kalian. Terima kasih, jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan dan tetap semangat. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.